menerima sahabat saya, Pak Menteri, sudah bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Kita mensupport 10.000 ya, sudah untuk rumah bagi orang tua ya dari Sekolah Rakyat. Kemudian juga dengan Kementerian Kesehatan juga untuk yang warga negara kita yang berupa TBC ya, ada 8.000 ya kita siapkan. Dan juga yang ketiga untuk daerah perbatasan, menangkap Pak Mendagri, Pak Tito sudah menyiapkan 15.000 untuk daerah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini, Kalimantan Barat dan Malaysia, kemudian juga Sulawesi Utara dengan Filipina. Saya siapkan 15.000. Besok juga pagi saya akan datang ke NTB bersama Pak Mendagri dan juga Menko Polhukam juga menyiapkan program-program bedah rumah di NTB dan juga di Bali. Jadi yang kami sepakati adalah untuk pekerja seni ya, betul? Pekerja seni jumlah sekarang berapa? 3.053 unit dan itu akan diverifikasi oleh tim di luar Pak Tito dan tim selama 2 minggu ini. Kita akan bertemu tanggal 2 Juni di kantor Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadli. Kami akan datang jam 1 siang ya, sekaligus makan siang ya kan, untuk bisa mudah-mudahan semuanya lolos verifikasi ya. Karena sesuai aturan itu harus masuk ke desil 1 sampai 4 ya, supaya kita jangan sampai tidak tepat sasaran. Dan nanti ke depan Bapak tadi ada ide yang bagus kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Perumahan untuk merevitalisasi rumah-rumah adat. Itu buat skema yang baru di luar BSPS, yaitu revitalisasi ya, revitalisasi supaya itu bisa melestarikan kebudayaan bangsa kita ya. Pak Presiden Prabowo juga sangat mengedepankan budaya kultur bangsa kita dan melestarikan. Tentu dalam konteks ini budaya dan perumahan adalah dalam konteks bagaimana melestarikan rumah adat kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan begitu indah dan harus terlestarikan. Dan saya sangat senang karena kami bersama jajaran kementerian bekerja dengan sangat cepat ya, untuk bisa mengirim kepada kami. Terima kasih ya. Dan nanti kita gantian tim kami yang harus bekerja 2 minggu ini sangat cepat ya. Gantian. Kalau kemarin Bapak yang sangat cepat, kami berapa ribu kita verifikasi? 3.000 lebih ya. 3.053 2 minggu. Jadi siap-siap kurang tidur ya. Jadi 2 minggu kita gantian karena program itu segera jalan. Jalannya itu kurang lebih 5 bulan, mau nggak mau kita masih kerja keras 2 minggu ini harus verifikasi lapangan faktual ya. Mudah-mudahan Bapak yang diusulkan udah sesuai dengan aturan yang kami sampaikan supaya bisa lolos semuanya Pak. Saya rasa itu. Silakan Pak Menteri kemudian. Dan seluruh jajaran dari Kementerian PKP, kami datang dengan Dirjen, Sesjen, ya, Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi yang membawa di masyarakat adat dan staf khusus. Pertama kami ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah berinisiatif dan ini memang merupakan satu program prioritas dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo, untuk membantu perumahan rakyat, terutama pada desil 1-4 yang memang membutuhkan. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan, tentu dari Kementerian Kebudayaan yang kita usulkan adalah yang terkait dengan para pelaku budaya, seniman yang membutuhkan, ada juru pelihara yang menjaga situs-situs cagar budaya di seluruh Indonesia yang memang membutuhkan juga dukungan di dalam perbaikan bedah rumah atau program BSPS ini. Kita sudah ajukan dan kita berharap nanti
nanti dalam waktu dekat di awal Juni untuk menerima hasilnya dari verifikasi. Oleh itu juga kami akan usulkan kepada Kementerian PKP agar dihidupkan program mungkin revitalisasi perumahan adat, rumah-rumah adat heritage yang jumlahnya juga cukup banyak di Indonesia. Jumlahnya se-Indonesia itu dari data yang kami punya itu lebih dari 3.500 rumah, ya rumah-rumah adat itu yang ada pada data kita. Mungkin jumlahnya lebih, tapi yang terdata pada kami itu ada 3.500 rumah-rumah adat yang mungkin perlu perhatian, perlu penyelamatan. Ada juga yang telah direvitalisasi tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau ini bisa menjadi sebuah program nasional dari revitalisasi rumah-rumah adat, akan menjadi kolaborasi yang sangat baik bagi kita bersama gitu. Dan ini tentu mengikuti filosofi dari rumah adat itu yang agak unik, yang berbeda, dan kita ini kan memang negara yang saya selalu menyebutnya Pak Menteri mega diversity. Jadi keberagaman itu tidak hanya diversity tapi bahkan mega diversity, sangat beragam sekali. Rumah-rumah adat kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini benar-benar sangat unik, khas, spesifik, dan punya latar belakang, value, nilai yang luar biasa. Jadi kalau ini bisa kita kolaborasikan untuk anggaran yang akan datang juga ini akan sangat baik bagi kita semua. Dan terutama kami ucapkan tentu terima kasih terutama untuk perhatian ya, bagi perumahan-perumahan, bagi seniman atau budayawan. Di dalamnya termasuk juru pelihara yang menjaga tadi situs-situs, dan juga para mereka yang ikut di kampung-kampung, di sanggar-sanggar, di padepokan yang kita data. Nah, kami juga punya 33 balai pelestarian kebudayaan di seluruh provinsi. Jadi melalui mereka juga kita temukan, kita data, dan memang kita bina masyarakat pelaku budaya kita ini. Dan juga dengan adanya program ini tentu akan sangat terbantu, karena ini akan menunjang kinerja mereka juga kalau mereka mempunyai rumah yang layak huni. Terima kasih Pak Menteri. Saya juga infokan bahwa tahun ini kita membangun 1 rumah susun di Denpasar khusus buat seniman ya. Betul? Di bawah siapa itu? Seniman. Oh, di Denpasar ya. Di kami undang Bapak. Kita sangat mendukung Bapak. Jadi mungkin ada nggak rumah promosinya dari masuk ke seniman? Sini kayaknya juga wisata luar biasa, jadi seniman Memang di komplek mungkin para seniman juga ya. luar biasa. Bapak Gubernur Pak di apa lalu di tahun ini kita mulai. Gaya misalkan apa aja, satu aja. Yang maestro ada ya? Maestro, waduh itu dibilang kalau maestro misalnya ini dari Aceh Timur misalnya ada Abdul Aziz misalnya. Ini tapi pekerjaannya juru pelihara. Ada juga Abdullah Bardan di Aceh Timur juga seniman musik, jadi udah kita kategorikan juga bidangnya apa gitu. Coba daerah lain sebut dua lagi Pak. Di Aceh. yang di tengah coba. Random. Papua misalnya, sekarang yang jauh ya Aceh. Papua. Misalnya ada Papua itu Yosef Rumbewas itu di Jayapura, dia seniman saja di Papua. Kemudian di Biak Numfor misalnya ada Hambambrau. Alat musik rebab dari Maluku Utara. Oh ya, dari Maluku Utara misalnya yang tadi maestro ini ada Kama Ibrahim, Alat musik rebab. alat musik rebab.
Pak. Kasih Pak. Dulu lagi. Ya Pak, izin Pak, untuk dari tadi sudah Baca dulu lagi. Dari Klaten itu Ali Rosikin itu dari Kendal itu Lestari Lalue Adat dari Sulawesi Tengah. Paling motong. Nanti tanggal 2 Juni kita sampaikan. Mudah-mudahan lolos semua. Ya. Ada persyaratannya tadi. Persyaratannya kita jelasin Pak. Lengkap bukan? Poin-poinnya dulu. Ya saya jelasin aja. Nomor 1 desil 1 sampai 4. Nomor 2 alas hukumnya harus hak, ya harus jelas. Nomor 3 dia belum pernah menerima bantuan PSPS. Yang keempat rumahnya memang benar-benar tidak layak huni. Itu ya. Layak huni itu misalnya dari rantainya, temboknya atau atapnya, ya. Pak Menteri, untuk total anggarannya berapa ya Pak? Dari Ya. totalnya berapa? Total. Totalnya Proyeksinya gitu. Jadi sama-sama kita kompak, jangan gitu. Totalnya Kita saling mendukung ya, saling mendukung ya. Anggarannya dari APBN, dari negara, tentu pemerintah dan DPR sepakat ya begitu. Jadi sama-sama ya Pak Beli ya. Kisarannya. kisaran totalnya. Totalnya Pak kita jelaskan. Sudah masuk dari pembayaran itu 3.053. Di total BSPS secara nasional itu 400.000. Ada kenaikan dari 42.000 tahun lalu. Ya sekitar berapa triliun? 9 atau 8 triliun? Berapa saja? 8 triliun ya. Kita anggaran kita Pak Fadli 10 triliun ya masih ya. Itu 8 triliun untuk program bedah rumah. Dari 10 triliun anggaran kita itu membuktikan anggaran kementerian ini sangat prorakyat. 400.000 Pak. Ya, dari 10 triliun anggaran ya, dari 10 triliun anggaran kami kurang lebih 8 triliun itu untuk membedah rumah rakyat yang tidak layak huni. Artinya rakyat yang masuk desil 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita mau benar-benar anggaran kementerian itu benar-benar untuk rakyat yang sangat membutuhkan sekarang. Oke ya. Oke, cukup. Stop. Berapa? Oke, salaman. Salaman Pak. Akrab Pak, akrab. Oke. Oke, makasih Pak Menteri. Bisa, Bang. Oke Pak. Makanya ini nih maksudnya. 12 untuk sama adik-adik saya dikasih lihat. Jadi bagus nggak? Bagus. Wangi nggak? Wangi. Nah, jangan sampai nanti kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, padahal kamu pernah diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh negara, kamu tidak gunakan itu untuk nyaman. Jadi sahabat saya. Salam komando Pak Menteri. Ibu juga. Thank you. Kalau masih bisa.